Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian, keluarga yang sedang berduka. Ada salah satu papan atau bunga yang dikirim, dari bagus gitu ya. Itu di atasnya ada bahasa Pali, bahasa India kuno, Sabi Sangkara Anicca. Sabi artinya semua, sangkara segala sesuatu yang terbentuk di alam semesta ini tidak kekal, tidak abadi. Jadi di saat kita menghadapi perpisahan orang tua kita, orang dekat kita pun, apabila kita tidak ingin menderita karena perpisahan itu, segera menyadari bahwa segala sesuatu yang kita senangi, yang dekat dengan kita, yang kita cintai, bersifat tidak kekal. Karena tidak kekal, ya pasti bagi mereka-mereka yang belum bisa menerima ketidakkekalan, hukum ketidaklanggengan akan menderita. Ya, kita berharap orang tua kita berkumpul setiap saat, berkumpul untuk selamanya, untuk menunggui kita, untuk menunggui anak, menunggui cucu dan sebagainya. Namun hukum alam berbeda. Ya, hukum alam bahwa segala sesuatu yang dilahirkan, cepat atau lambat, mau atau tidak mau, bersedia atau tidak, pasti akan mengalami kematian. Seseorang yang pernah dilahirkan harus tunduk pada hukum ketidakkekalan. Agama apapun, suku bangsa apapun, status apapun, pasti akan mengalami kematian. Di saat keluarga kemarin ya, mungkin datang ke tempat penjualan peti jenazah, ya. Di situ juga kita bisa belajar tentang peristiwa kematian yang dialami oleh setiap orang. Di situ kita bisa melihat di peti jenazah itu, ya. Di situ ada beberapa ukuran-ukuran, ada ukuran kecil, sedang dan besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mati itu juga tidak usah nunggu hari tua. Maka dia pun menyediakan peti mati untuk anak-anak kecil, karena anak kecil juga bisa mati, remaja juga bisa mati. Ya, jadi mereka pun menyediakan peti mati sesuai dengan ukuran dan umur-umur yang akan memakainya. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, di tempat penjualan peti kita juga bisa melihat ada beberapa peti mati yang ditempeli dengan simbol-simbol, atribut-atribut keagamaan. Ada salib, ada perjamuan, ada simbol-simbol Buddha atau Konghucu atau agama-agama lain. Bisa kita simpulkan kamu mau beragama apapun, itu juga akan mengalami kematian. Terbukti juga di tempat penjualan peti sudah disiapkan peti mati sesuai dengan agama masing-masing yang akan memakainya. Kemudian pelajaran yang ketiga, di tempat penjualan peti jenazah kita bisa bertanya. Di situ ada harga-harga, ada yang harga murah, ada yang harga sedang, dan harga yang mahal. Orang miskin bisa mati, orang yang ekonominya menengah bisa mati, konglomerat, orang kaya raya pun juga bisa mati. Terbukti juga sudah disiapkan peti mati sesuai dengan tingkat ekonomi mereka. Jadi hukum kematian adalah hukum universal, berlaku siapapun tanpa kecuali. Kita mendoakan seseorang yang telah meninggal, atau Bapak Ibu sekalian saat ini mendoakan orang tua Anda dengan satu harapan, sekiranya ibarat seseorang yang mau menempuh satu perjalanan, bekal yang dibawa beliau masih kurang. Kita sebagai anak bertanggung jawab dan sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu memberikan bekal. Bekal beliau tentunya bukan bekal berupa materi. Bekal orang menghadapi kematian adalah doa-doa. Di dalam agama Buddha dikenal istilah pelimpahan jasa. Jasa-jasa bajik yang kita perbuat ini bisa kita limpahkan sehingga bisa mengkondisikan arwah itu mempunyai kondisi bahagia, perasaan bahagia. Perasaan bahagia yang diciptakan atas pelimpahan jasa dari yang hidup ini akan mengkondisikan terlahirnya di alam bahagia. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Hyang Adi Buddha, para Buddha, dan kita tadi sudah menyebut, mengagungkan, memuliakan nama besar Buddha Amitabha. Di dalam tekad sucinya Buddha Amitabha mengatakan
Barang siapa menyebut namaku, mengulang namaku dengan penuh keyakinan, dan berharap untuk terlahir di alam surgaku, surga Sukawati, maka akan menjemput arwah itu dan menempatkan di alam surga sucinya. Semoga harapan keluarga mendoakan arwah beliau sehingga mendapatkan surga bahagia, surga Sukawati, benar-benar segera menjadi kenyataan. Sebagai pembekalan kita kepada orang yang telah meninggal juga, menurut tradisi di samping jenazah, peti jenazah, kita bisa melihat ada bangunan rumah-rumahan, duplikat rumah-rumahan. Sebagai anak yang berbakti, kita masih berpikir tentang nasib orang tua kita yang telah meninggal di alam sana, yaitu dengan diberi rumah-rumahan, nanti dibakar, istilahnya dikirimi rumah-rumahan. Karena kita masih berpikir agar orang tua di alam sana mempunyai tempat tinggal yang layak. Kemudian agar orang tua di alam sana di saat bepergian tidak mengalami kesulitan, dikirimi sarana transportasi, ada pesawat, ada mobil, ada becak, dan sarana-sarana yang lain, agar di alam sana tidak mengalami kesulitan. Agar orang tua kita di alam sana tidak kecapean atau kepayahan di saat bekerja, dikirimi pembantu. Agar di alam sana tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan, dan juga makanan-makanan yang ada di depan peti jenazah sebagai simbol dan alam pikiran kita untuk berpikir agar orang tua di alam sana tidak mengalami kesulitan-kesulitan dan kekurangan-kekurangan. Jadi kenyataan atau tidak, di alam sana orang tua kita memiliki rumah yang semewah, semegah seperti ini, tentunya ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor yang utama adalah kebaikan-kebaikan yang pernah ditanam beliau semasa hidupnya. Itu yang akan menciptakan fasilitas kehidupan di alam-alam berikutnya. Semoga dengan niat baik, dengan ketulusan putra putri beliau mendoakan beliau, benar-benar almarhumah segera menempati alam bahagia, alam surgawi, dan keluarga besar segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Ditinggal kematian seorang tua, seorang mama, seorang ibu, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada awalnya semula kita merasa sedih karena sudah berkumpul sekian puluh tahun. Namun apabila Bapak Ibu tidak larut dalam kesedihan, sesuai dengan sabda Buddha, segera bisa menerima hukum kesunyatan, hukum kematian yang berlaku kepada siapapun. Selamat jalan almarhumah, semoga jalan yang penuh terang dan lapang, dan keluarga besar yang ditinggalkan segera merelakanmu menuju alam yang lain. Sadu, sadu, sadu.